Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Admita Arifani Rosanti dengan NIM 205240087 kelas B dari Hukum Pidana. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai materi pidana yang berjudul alasan penghapusan pidana. Tetapi sebelum itu, saya akan sedikit membahas nih mengenai apa sih hukum pidana itu sebenarnya. Nah, menurut Prof. Muljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan peraturan yang menentukan perbuatan mana yang dilarang, dan juga ada ancaman saksi bagi yang melanggar larangan tersebut. Terus apa sih tujuan dari hukum pidana itu sendiri? Nah, tujuan dari hukum pidana itu sendiri ada dua. Yang pertama, tujuan klasik dari hukum pidana yaitu melindungi anggota masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang. Yang kedua adalah tujuan modern, yaitu melindungi masyarakat dari kejahatan. Selain itu ada namanya jenis-jenis tindak pidana. Kira-kira teman-teman udah tahu belum nih tentang jenis-jenis tindak pidana? Kalau belum tahu, yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, menurut buku karya Kombes Pol Dr. Ismu Gunadi, jenis-jenis tindak pidana itu yang pertama adalah kejahatan dan pelanggaran. Yang pertama, rechtsdelicten ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan, misalnya pembunuhan, pencurian. Nah, delik-delik semacam inilah yang disebut dengan kejahatan. Sedangkan yang kedua tadi, pelanggaran, itu adalah wetsdelicten. Ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misalnya memarkir mobil di sebelah kanan jalan. Yang kedua ada delik formal dan delik material. Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumus-rumusan delik. Contohnya penghasutan pada pasal 160 KUHP. Di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan, atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat Indonesia. Yang kedua, tadi delik material adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki. Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Contohnya adalah pembakaran pada pasal 187 KUHP. Nah, yang ketiga ada delik komisionis, delik omisionis, dan delik komisionis per omisionen komisa. Yang pertama, delik komisionis dulu nih. Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, dan penipuan. Delik omisionis, delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan. Misalnya, tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan pada pasal 522 KUHP. Terus ada delik komisionis per omisionen komisa, delik yang berupa pelanggaran larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya, seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu pada pasal 338-340 KUHP. Ataupun seorang penjaga whistle yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan whistle pasal 196-194 KUHP. Keempat, delik dolus dan delik culpa. Delik dolus, delik yang memuat tentang unsur kesengajaan, misalnya pada pasal 338 KUHP atau 187 KUHP. Terus delik culpa, delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misalnya pada pasal 360 KUHP. Kelima, delik tunggal dan delik berangkai. Delik tunggal, delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Sedangkan delik berangkai, delik yang baru merupakan delik.
apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya pada pasal 481, penadahan sebagai kebiasaan. Keenam, delik yang berlangsung terus dan delik selesai. Delik yang berlangsung terus, delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Misalnya merampas kemerdekaan seseorang pada pasal 333 KUHP. Delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar. 7. Delik aduan dan delik laporan. Delik aduan, delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena. Misalnya penghinaan, pasal 310. Jenis ke-8 ada delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya atau peringanannya. Delik yang ada pemberatannya, misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang. Pasal 351 ayat 2 ayat 3 KUHP. Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu. Misalnya pembunuhan terhadap anak-anak pasal 341 KUHP. Dan jenis tindak pidana yang terakhir, yang ke-9 adalah delik ekonomi. Biasanya disebut dengan tindak pidana ekonomi dan bukan delik ekonomi. Apa yang disebut dengan tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, Undang-Undang Darurat tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dan ada juga unsur hukum pidana. Yang pertama adalah perbuatan yang melawan hukum. Kedua, adanya kesalahan. Kesalahan itu sendiri terdapat kesengajaan dan juga kelalaian. Dan yang ketiga adalah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Perbuatan melawan hukum sendiri itu seperti mencuri, melanggar lalu lintas, ataupun membunuh orang lain. Dari rekaman CCTV ini nampak seorang maling nekat mencuri handphone milik karyawan rumah makan di Durensawit, Jakarta Timur yang tengah beristirahat. Beruntung, korban yang berbaring di sebelah ponselnya langsung menyadari ponselnya diambil dan mencari pelaku yang belum jauh dari lokasi. Pertanggungjawaban pidana menurut Romli Atmasasmita diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Tetapi ada loh orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, sebagaimana dalam pasal 44 KUHP yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Nah, itu bisa disebut dengan alasan penghapusan pidana. Mari kita masuk ke materinya. Alasan penghapus pidana adalah keadaan-keadaan tertentu di mana pelaku tidak dipidana, walaupun secara formil pelaku telah melakukan tindak pidana. Alasan penghapus pidana terbagi menjadi dua, ada alasan pembenar dan juga alasan pemaaf. Alasan pembenar sendiri memiliki pengertian yaitu keadaan yang membuat perbuatan yang dilakukan tidak bersifat melawan hukum, meskipun secara normal perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Apa aja sih alasan pembenar itu? Nah, yang pertama adalah pembelaan terpaksa yang terdapat dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Contoh dari pembelaan terpaksa ini, misalnya nih, di rumah kalian ada maling, terus kalian tahu si malingnya ini ngelihat kalian dan dia panik, jadi dia mau nyerang kalian. Karena kalian ingin membela diri kalian, karena kalian ngerasa keancam, terus kalian pukul. Itu namanya adalah pembelaan terpaksa. Yang kedua adalah perintah jabatan yang sah yang terdapat pada pasal 51 ayat 1 KUHP. Contohnya polisi yang menembak atas perintah pimpinan dalam tindakan penegakan hukum. Yang ketiga ada keadaan darurat. Contohnya misalnya ambulan itu melanggar lalu lintas untuk menyelamatkan nyawa seseorang dalam kondisi darurat ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah keadaan yang membuat pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena ada alasan yang menghapus kesalahan. Nah,
Alasan pemaaf sendiri yang pertama ada pembelaan terpaksa melampaui batas pada pasal 49 ayat 2 KUHP. Contohnya, seseorang yang terlalu panik saat membela diri sehingga menyebabkan kematian penyerangnya. Yang kedua adalah perintah jabatan yang tidak sah tetapi diyakini sah yang terdapat pada pasal 51 ayat 2 KUHP. Contohnya, seseorang bawahan menjalankan perintah atasan yang sebenarnya tidak sah, namun ia tidak tahu. Yang ketiga adalah tidak mampu bertanggung jawab atau yang terdapat dalam pasal 44 KUHP yang tadi aku sebutkan, yaitu orang dengan gangguan jiwa yang melakukan pembunuhan. Nah, yang keempat adalah daya paksa. Contohnya, dipaksa melakukan tindak pidana karena ancaman serius terhadap nyawa. Dari penjelasan aku tadi, ini ada sedikit contoh dari putusan mahkamah, yaitu putusan nomor 1343 K/Pitsus/2019 atas nama terdakwa Tengku Said Abdullah alias Faisal bin Tengku Khaidir, tempat lahir di Pekanbaru. Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Nah, setelah aku baca-baca, terdakwa ini bersalah karena melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum, merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 64 ayat 1 Junto Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Nah, si Faisal ini dipidana penjara selama 3 bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan denda sebesar 5 juta rupiah. Yang dimana ternyata barang buktinya itu yang pertama adalah gulung karpet warna kuning bekas dibakar, 1 set gorden pintu warna merah hati bekas dibakar, 2 helai potongan baju manekin warna hitam bekas dibakar, 1 celana manekin patung warna hitam bekas dibakar, 1 buah bekung warna merah les hijau bekas dibakar, 1 helai kain songket warna ungu corak kuning emas bekas dibakar, dan 1 pasang sandal warna coklat tali hitam merek eksekutif bekas dibakar. Ternyata terdakwa ini berdasarkan visum et repertum psikiatrum dari kedokteran jiwa dan keterangan ahli Dr. Nining Gilangsari disimpulkan bahwa terdakwa dinyatakan menderita gangguan jiwa berat atau psikosis, sehingga oleh karena itu sesuai dengan pasal 44 ayat 1 KUHP, perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana. Lalu akhirnya diadili dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor 314/Pitsus/2018/PN SAK tanggal 6 Desember 2018 tersebut mengenai kualifikasi putusan menjadi dengan sengaja merusak cagar budaya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena terdapat alasan pemaaf karena terdakwa sakit jiwa. Dari kasus yang barusan aku bacakan yang terdapat dari putusan mahkamah, mari kita analisa bareng-bareng yuk. Nah, jadi sebelumnya aku sempat jelasin mengenai alasan pemaaf. Salah satunya adalah gangguan jiwa. Dalam kasus ini, si terdakwanya ini memang melakukan tindak pidana, yaitu merusak cagar budaya. Namun, si terdakwanya ini tidak dapat dipidana karena dia mengidap gangguan jiwa sebagaimana dalam pasal 44 KUHP. Nah, gangguan jiwa dari terdakwa ini dapat dibuktikan dengan visum et repertum psikiatrum dari kedokteran jiwa dan keterangan ahli. Jadi, semisal memang terdakwa ini mengidap gangguan jiwa, harus benar-benar dibuktikan dengan bukti yang asli ya teman-teman. Maka dari itu, karena alasan pemaaf tadi, si terdakwa punya gangguan jiwa, si terdakwa ini tidak jadi dipidana atau tidak dapat dipidana karena tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya. Cukup sekian materi hukum pidana yang dapat saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sampai ketemu di video selanjutnya.